Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6 semuanya, pagi hari ini kita belajar tema 9 subtema 3 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia menuliskan pengalaman pribadi berdasarkan cerita fiksi. IPS menjelaskan pengaruh modernisasi dalam bidang transportasi darat, air, dan udara. Yang pertama, kita belajar bahasa Indonesia, menuliskan pengalaman pribadi berdasarkan cerita fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang apa itu cerita fiksi. Di sini Bu Nurul sedikit mau mengulangi. Yang dimaksud cerita fiksi adalah cerita khayalan berdasarkan imajinasi atau peristiwa yang pernah dialami oleh penulis atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat cerita fiksi? Yang pertama, menentukan tema dan judul berdasarkan pengalaman. Yang kedua, menentukan tokohnya. Yang ketiga, menciptakan konflik atau permasalahan. Yang keempat, mengurutkan pengalaman menjadi alur awal, tengah, dan akhir. Yang kelima, mengembangkan alur menjadi sebuah cerita. Sekarang, bagaimana cara menuliskan pengalaman pribadi berdasarkan cerita fiksi? Unsur-unsur dalam cerita fiksi antara lain ada tokoh, watak, alur, dan latar. Teks fiksi biasanya dalam bentuk cerita pendek atau novel. Dalam cerita pendek atau novel, terdapat peristiwa-peristiwa yang mungkin mengingatkan pada peristiwa yang kita alami sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami peristiwa yang sama dengan sebuah cerita yang pernah kamu baca? Nah, untuk tugas bahasa Indonesia, Bu Nurul sediakan sebuah teks fiksi, kemudian kalian baca. Setelah kalian baca, adakah peristiwa-peristiwa yang sama dengan pengalaman pribadi kalian? Tulis di kolom yang sudah tersedia. Selanjutnya, muatan pembelajaran IPS menjelaskan modernisasi dalam bidang transportasi darat, air, dan udara. Yang pertama, perkembangan teknologi di bidang transportasi darat. Perkembangan teknologi di bidang transportasi darat tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan transportasi pada masa penjajahan kolonial. Sebelum kemunculan alat-alat transportasi yang menggunakan teknologi bermesin, masyarakat biasa menggunakan tenaga hewan dan manusia sebagai alat transportasi atau jalan kaki. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan banyak ditemukannya kendaraan bermesin, telah menggeser keberadaan alat transportasi tradisional tersebut. Perkembangan tenaga bermesin telah membuat kerja manusia lebih cepat, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah industri kendaraan darat seperti mobil dan sepeda motor dengan berbagai merek. Transportasi darat di Indonesia juga berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbaikan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana
dan juga pelayanan maksimal. Yang kedua, perkembangan teknologi di bidang transportasi air. Kapal merupakan salah satu alat transportasi yang telah digunakan dan berperan penting bagi bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Perahu kecil atau biasa disebut sampan sering digunakan masyarakat dahulu. Perkembangan teknologi bidang transportasi di Indonesia mengalami perkembangan setelah mendapat pengaruh bangsa asing melalui zaman kolonialisme atau penjajahan. Teknologi sonar digunakan untuk mengetahui kedalaman laut, mendeteksi benda di permukaan air, penelitian laut, kemudian banyak digunakan sebagai alat untuk mencari dan menangkap ikan. Yang terakhir, yaitu perkembangan teknologi di bidang transportasi udara. Perkembangan transportasi udara dimulai pertama kali sejak diluncurkan balon udara ke angkasa pada tahun 1783. Balon udara mengalami perkembangan dengan ditandai munculnya pesawat terbang menggunakan sayap dan mesin yang dapat membantu proses penerbangan. Perkembangan teknologi dalam pesawat diawali dengan menggunakan baling-baling di bagian atas pesawat. Pesawat yang digunakan pada zaman sekarang memiliki fungsi yang berbeda-beda bergantung pada jenisnya. Salah satu manfaat dari perkembangan transportasi udara adalah bahan baku makanan mampu tersalurkan hingga ke wilayah terpencil. Adanya kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpindah tempat. Peluang kegiatan ekonomi dapat dilakukan semaksimal mungkin dan mempermudah memberi bantuan serta penanganan bencana alam. Itu tadi perkembangan modernisasi dalam bidang transportasi darat, air, dan udara di Indonesia. Sudah paham? Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.